sebagai petani, kita semua harus mempunyai tata cara bagaimana mensikapi jika tanaman cabai dilanda musim kemarau seperti ini. Sebenarnya untuk melakukan perawatan tanaman cabai sendiri tergolong cukup mudah dan juga tergolong cukup sulit, tergantung bagaimana tata cara kita untuk melakukan perawatan tanaman cabai tersebut. Kemudian di musim-musim kering seperti ini ataupun musim kemarau seperti ini, tanaman cabai sangat rawan sekali terserang penyakit kutu kebul, kemudian trip dan juga tungo. Juga sering terjadi kerontokan pada daunnya, kemudian rontok pada buahnya, apalagi bunganya teman-teman. Maka yang perlu dilakukan adalah pemberian nutrisi. Jika pemberian nutrisi itu tidak bisa dilakukan dengan cara pengocoran, bisa dilakukan melalui penyepraian. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana tata caranya untuk melakukan perawatan tanaman cabai di musim kemarau. Ini khusus teman-teman yang mengalami sulit untuk mendapatkan air. Otomatis untuk melakukan penyiraman tanaman cabai yang dibudidayakan akan terkendala. Kemudian di sini saya juga ingin menjelaskan pupuk-pupuk yang sangat bagus untuk diberikan melalui penyepraian teman-teman. Tapi sebelum itu, jika video ini bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets but if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan sore kali ini saya akan berbagi tips dan juga berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua, khususnya pecinta tanaman cabai, entah itu yang ditanam secara konvensional ataupun ditanam di media polybag. Tapi sebelum saya melanjutkan penjelasan ataupun tutorial ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber kami, pada sahabat-sahabat kami yang setia mensupport channel kami. Mudah-mudahan Anda semua selalu diberikan keberkahan. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin berbagi tips dan juga berbagi pengalaman bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai yang saat ini sedang dilanda musim kemarau. Teman-teman, sulit sekali untuk melakukan pengocoran, entah itu menggunakan air biasa ataupun melakukan pemupukan melalui akar. Di sini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana tata cara kami untuk mengantisipasi datangnya penyakit trip, penyakit kutu kebul, tungo, virus Gemini, dan juga layu
pada tanaman cabai yang saya budidayakan. Yang pertama yang saya pergunakan adalah Mordenful, kemudian yang kedua adalah Vitaron SL, yang ketiga adalah Kalinet teman-teman. Mordenful adalah suplemen untuk tanaman, kemudian Kalinet adalah untuk merangsang ataupun memperbanyak calon-calon bunga sehingga menjadi buah yang sangat lebat seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah Vitaron SL, Vitaron SL untuk daun teman-teman. Kemudian untuk pelengkapnya yaitu saya menggunakan insektisida Abasel yang berbahan aktif abamectin. Ketiga bahan tersebut, Kalinet, Mordenful, kemudian Vitaron SL itu saya mix dengan insektisida Abasel dengan dosis Vitaron SL nya 2 sendok makan, Mordenful-nya 1 tutup kemasan botol tersebut, kemudian Kalinetnya saya menggunakan 1 tutup botol kemasan Kalinet tersebut, kemudian Abasel-nya insektisida saya menggunakan 2 sendok makan, kemudian saya spraykan ke tanaman cabai kami. Untuk intervalnya, berhubung saya tidak melakukan pemupukan dari bawah, 10 hari sekali teman-teman, insya Allah aman jika tanaman cabai dibudidayakan di musim kemarau seperti ini. Yang terpenting adalah rumput-rumput ataupun daun-daun yang sudah tua dibersihkan, tujuannya agar tidak terlalu rimbun. Kemudian untuk mencegah kerontokan pada bunga tanaman cabai ataupun daun tanaman cabai kami, saya melakukan penaburan yaitu Ultradap. Kemudian saya tambahkan KCL teman-teman, itu yang saya pergunakan. Untuk dosisnya 1 sendok makan setiap lubang pemupukan, kemudian intervalnya 10 hari sekali. Perbandingannya 1:1 teman-teman, itu yang saya pergunakan. Ultradap 1 kilo, KCL nya 1 kilo, insya Allah tanaman cabai daunnya hijau, kemudian buahnya pun juga masih berbobot, tidak keriput walaupun terkena sinar matahari yang sangat panas. Ini bukan hanya panas tapi memang musim ini adalah musim kemarau, sampai bulan 9 ini juga belum ada kiriman hujan sama sekali. Tapi sebaiknya tanaman pun juga harus dirawat dengan baik, yaitu dengan cara bagaimana teman-teman bisa mendapatkan air untuk melakukan penyiraman. Jika seandainya tidak, sebenarnya tanaman cabai itu masih sangat kuat sekali, terkecuali kalau tanaman cabai itu terserang layu fusarium, terserang jamur, biasanya akan terjadi kerontokan pada daun tanaman cabai yang kita budidayakan. Tapi seandainya tanaman itu sehat, walaupun musim kemarau 1 bulan 2 bulan, tanaman cabai masih bisa bertahan. Saya melakukan penyiraman tanaman cabai ini bisa 15 hari sekali, bisa 10 hari sekali, tergantung air ataupun stok sumber air yang ada di sumur kami, karena air tersebut juga saya bagikan untuk melakukan perawatan tanaman semangka dan juga tanaman cabai yang videonya sudah saya upload teman-teman. Jika ingin menonton videonya, silahkan teman-teman cek di playlist kami untuk membuatkan video durasi full dari mulai persemaian, pindah tanam, perawatan, pemupukan, kemudian sampai panen. Untuk tanaman cabai sendiri membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali teman-teman, karena usia tanaman cabai itu jika pindah tanamnya 7 daun sampai 9 daun, biasanya 85 hari sampai 90 hari bisa dilakukan, baru bisa dilakukan pemetikan teman-teman. Jadi cukup lama sekali. Tapi di sini saya sistemnya step by step teman-teman. Tujuannya apa? Agar teman-teman bisa mengikuti. Tapi satu judul tumpang sari itu pun juga saya taruh di playlist kami. Jika teman-teman ingin tahu atau ingin menonton, silahkan cek di playlist kami. Kemudian apakah tanaman cabai yang sudah seperti ini harus diberikan fungisida? Pemberian fungisida itu tergantung apakah tanaman cabai yang kita tanam memerlukan fungisida. Jadi intinya kalau saya pribadi itu mencegahnya apa? Jika tanaman cabai itu sehat, saya pun juga masih menggunakan fungisida tapi dengan dosis yang rendah. Tujuannya apa? Untuk mencegah seandainya nanti
ada pergantian cuaca dari musim kemarau ke musim hujan, biasanya sangat rawan sekali untuk tanaman cabai yang sudah berbuah seperti ini. Satu yang harus diantisipasi adalah penyakit patek ataupun penyakit antraknosa. Kedua adalah busuk buah. Yang ketiga adalah busuk pangkal batang, kemudian layu fusarium, layu bakteri, dan juga masih banyak penyakit-penyakit yang lainnya teman-teman. Kemudian nanti jika ada pergantian cuaca, sebaiknya sebelum melakukan pupukan usahakan kocor ataupun tabur menggunakan kapur dolomit. Kemudian berikanlah Trichoderma hayati teman-teman, insya Allah untuk mengantisipasi datangnya jamur. Kemudian bakteri-bakteri yang menyerang perakaran tanaman cabai yang kita budidayakan. Sebenarnya untuk pupuk sendiri teman-teman itu tergantung selera teman-teman. Makanya di lahan kami yang sebelahnya ataupun tanaman cabai dengan tanaman semangka, saya pun juga menggunakan pupuk yang berbeda karena ada tanaman semangkanya. Kemudian jika kondisi tanaman cabai sudah berbuah, teman-teman jangan berambisi untuk melebatkan buahnya jika cuaca ataupun musim kemarau seperti ini. Nanti yang terjadi adalah kerontokan pada calon buah, dan juga buah pun juga biasanya akan rontok jika pemberian pupuk itu terlalu over. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.